Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada saat ini. Salam sehat buat kita semuanya. Kita bertemu kembali untuk kita boleh beribadah bersama di pagi hari ini, di akhir pekan ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 309 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini, Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak berserah kepadamu. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Beginilah firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Di bahasa Batak Toba dikatakan, Audo panodang na rotu portibion, asa unang mian dinaholong, nasa na porsea dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat kembali, menyimak kembali mengenai kisah penciptaan, maka kita selalu ingat bahwa yang pertama sekali yang Tuhan ciptakan adalah terang. Inilah penciptaan di hari yang pertama. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi.
Mengapa yang pertama sekali diciptakan terang? Karena memang terang itu adalah kebutuhan dasar dari segala makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup. Contohnya, seperti tumbuh-tumbuhan, saudara. Mereka tidak perlu makanan yang kompleks seperti kita. Cukuplah hanya air dan sinar matahari atau terang itu, maka dia bisa berfotosintesis dan kemudian tumbuh-tumbuhan itu menyediakan makanan buat banyak makhluk, termasuk kita sendiri, manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terang itu memang sangat diperlukan. Bukan hanya orang yang bisa menikmati atau melihat terang itu, tetapi juga oleh orang lain di sekitarnya. Orang lain juga bisa menikmati atau melihat terang itu sendiri. Ada satu kisah tentang seorang pemuda yang tidak bisa melihat, atau kita katakan seorang pemuda yang buta. Suatu malam dia harus berangkat menyeberangi hutan lindung yang sangat lebar. Lalu kemudian pemuda itu memegang di tangan kirinya pelita dan di tangan kanannya dia memegang tongkat untuk dia boleh berjalan meraba-raba dengan menggunakan tongkat yang dia pegang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya dia memegang sebuah pelita. Lalu di tengah hutan sang pemuda tanpa dia sadari berpapasan dengan rombongan pemburu yang hendak memburu binatang di malam hari. Dari jauh sang pemburu itu sudah melihat pelita yang bersinar. Dan si pemburu itu tahu bahwa akan ada orang yang hendak melintas. Lalu sang pemburu itu pun berpapasan dengan si pemuda tadi. Dan si pemburu itu pun baru sadar bahwa yang memegang pelita itu adalah seorang pemuda yang tidak bisa melihat atau yang buta. Lalu si pemburu itu berkata kepada sang pemuda, "Hai anak muda, maaf, apakah kamu tidak bisa melihat? Apa kamu buta?" Lalu sang pemuda itu menjawab, "Ya, saya memang tidak bisa melihat. Saya buta." Lalu sang pemburu itu pun juga berkata kembali, "Kalau begitu apa fungsinya pelita yang kau pegang itu? Kalau toh pelita itu tidak bisa menolongmu untuk melihat jalan yang kau lintasi." Lalu sang pemuda itu menjawab dengan tegas, "Anda memang benar. Pelita ini memang tidak berpengaruh buat saya karena saya toh tidak bisa melihat jalan yang diterangi oleh pelita ini karena saya buta. Tetapi setidaknya pelita yang saya bawa ini berguna buat orang-orang lain yang melihat saya sehingga mereka tidak menabrak saya ketika hendak berpapasan dengan saya." Jemaat Tuhan, itulah fungsi terang. Terang itu kadang-kadang bukan hanya berguna buat diri kita sendiri, tetapi berguna juga buat orang lain di sekitar kita.
Dan yang dimaksud Yesus Kristus adalah aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Kita yang hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, tetapi Yesus datang menerangi hati kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, membawa kebaikan buat kita, supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan itu, supaya kita tidak tinggal dan diperhamba oleh kegelapan itu. Mungkin kita seperti si pemuda yang tidak bisa melihat itu, Bapak Ibu. Banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak kesusahan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi selama kita berpegang pada Kristus sebagai terang hidup bagi kita, Kristus sebagai pelita kita, maka betapapun banyaknya persoalan, pergumulan, orang akan tetap melihat kita bercahaya. Karena apa? Karena kita bisa melewati pergumulan itu bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa terang itu harus kita pegang. Kristus itu harus menjadi milik kita. Dia harus menyatu dengan hidup kita, supaya hidup kita memancar sinarnya. Kita tidak lagi di dalam kegelapan. Kita tidak lagi diperhamba oleh kegelapan, tapi kita menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita menjadi puji-pujian bagi Allah, bagi banyak orang. Dan setiap orang yang melihat kita merasakan terang itu ada dalam hati saya dan hati saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, marilah kita tetap senantiasa hidup dalam terang Allah. Kita tetap memegang pelita Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Maka kita boleh melewati segala tantangan hidup, dan orang boleh melihat dan merasakan diri kita, terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya kemanapun kita melangkah. Apapun yang akan kita lakukan sepanjang satu hari ini, Tuhan yang memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus yang menjadi terang dalam kehidupan kami, yang menerangi hidup kami, yang membawa kedamaian, kebaikan bagi kami orang yang percaya kepadamu, supaya kami tidak tinggal di dalam kegelapan. Maka dari itu ya Bapa, Engkaulah yang memberikan kekuatan dan anugerah daripadamu, supaya kami boleh lebih lagi memancarkan cahaya terang kami. Orang bisa merasakan dan melihat cahaya terang kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka Tuhan, Tuhan yang memberikan penghiburan buat mereka, Tuhan yang menghapus setiap air mata dan memberikan kelegaan kepada mereka. Di balik duka cita ada sukacita yang Tuhan sediakan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus dan anugerah yang daripada Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.